heartless. How could you be so heartless? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, sesi B1, akan menjelaskan mengenai program kami untuk UPTS Pemrograman Komputer tahun 2020 dengan program kami yang berjudul Program Perhitungan Alat Optik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Retno Indah Sulistya Purnamasari, NPM 200310101079, dan partner saya yang bernama Saya Irma Halimat Sadia, NPM 19031010011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program perhitungan alat optik. Yang pertama, kami menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel real dan variabel integer. Untuk penggunaan variabel real ini, yaitu agar hasil nilainya dapat berupa bilangan desimal atau bilangan pecahan. Kemudian, untuk variabel yang ini, yaitu menggunakan jenis integer agar nilainya merupakan bilangan bulat dan tidak mengandung nilai desimal. Kemudian begin, selamat datang di program perhitungan alat optik. Kemudian, perhitungan kekuatan lensa dan perbesaran alat optik. Di sini kita menggunakan 3 case of, yaitu case of yang pertama adalah alat optik loop, case of yang kedua adalah alat optik mikroskop, dan case of yang ketiga adalah alat optik kacamata. Kemudian, untuk case fill of yang pertama, yaitu alat optik loop, kemudian di dalamnya ada dua pemilihan kondisi lagi menggunakan if then. Untuk if then yang pertama adalah akomodasi maksimum, yaitu alat optik loop akomodasi maksimum. Kita menggunakan dua perulangan, yaitu while do dan for to do. Yang pertama adalah while do. Yang pertama, kita memasukkan jarak fokus awal, memasukkan nilai interval, memasukkan jarak fokus akhir. Kemudian menampilkan nilai F dan hasil perbesaran atau M. Kemudian while FA kurang dari sama dengan 52, memproses rumus M, yaitu 25 per FA plus 1, kemudian FA sama dengan FA plus interval. Kemudian, memasukkan jarak fokus lensa awal, memasukkan nilai interval, kemudian menampilkan F dan P atau kuat lensa. Kemudian memproses perulangan for ul 1 to 10 do. Setelah itu memproses rumus 100 per F1, kemudian F1 sama dengan F1 plus interval. Selanjutnya untuk if then yang kedua, yaitu alat optik loop tak akomodasi. Yang pertama, memasukkan jarak fokus awal, memasukkan nilai interval, memasukkan jarak fokus akhir. Kemudian menampilkan nilai F dan hasil M. Kemudian while FA1 kurang dari sama dengan 50 do, kemudian memproses rumus M, yaitu 25 per FA1, FA1 sama dengan FA1 plus interval. Selanjutnya, memasukkan jarak fokus lensa awal, memasukkan nilai interval, kemudian menampilkan nilai F dan P. Setelah itu for ul 1 to 10 do. Kemudian memproses rumus P atau kuat lensa, yaitu 100 per FLA1, kemudian FLA1 sama dengan FLA1 plus interval. Yang selanjutnya yaitu case of yang kedua, yaitu alat optik mikroskop. Yang pertama itu if then pertama menampilkan perhitungan akomodasi maksimum dengan menginputkan nilai fokus okuler awal, menginputkan nilai interval, menginputkan jarak fokus okuler akhir, menginputkan nilai jarak bayangan lensa objektif, menginputkan nilai jarak benda lensa objektif. Kemudian terjadi perulangan while FO1 kurang dari sama dengan 50 do. Kemudian terjadi perhitungan pembesaran akomodasi maksimum, menampilkan nilai hasil fokus okuler akhir dan menampilkan nilai hasil perbesaran. Setelah itu terjadi perulangan menggunakan perulangan for do, for ul sama dengan 1 to 10 do. Dengan menginputkan nilai jarak fokus lensa awal, menginputkan nilai interval, perhitungan dioptri lensa, menampilkan nilai hasil jarak fokus lensa awal, dan menampilkan nilai hasil perhitungan dioptri. Untuk if then yang kedua, yaitu menampilkan tak akomodasi, yaitu dengan menginputkan nilai dari fokus okuler awal, menginputkan nilai interval, menginputkan nilai jarak fokus okuler akhir,
menginputkan nilai jarak bayangan lensa objektif dan menginputkan nilai jarak benda lensa objektif. Setelah itu terjadi perulangan. Perulangan Will. Will FOA1 kurang dari sama dengan 50. Kemudian terjadi perhitungan perbesaran tak akomodasi, menampilkan nilai hasil fokus okuler akhir, dan menampilkan nilai hasil pembesaran. Selanjutnya terjadi perulangan lagi, yaitu for ul sama dengan 1, to 10 do. Perhitungan dioptri, kemudian menampilkan nilai hasil jarak fokus lensa awal, menampilkan nilai hasil perhitungan dioptri. Untuk case of yang ketiga, yaitu alat optik kacamata. Dengan pemilihan kondisi if then, yaitu yang pertama menampilkan kacamata cekung. Dengan menginputkan nilai jarak bayangan, menginputkan nilai jarak benda, menginputkan nilai interval. Kemudian terjadi perulangan. Yang pertama perulangan will do. Will SK kurang dari sama dengan 50 do. Perhitungan perbesaran bayangan pada kacamata cekung dan menampilkan nilai hasil jarak bayangan dan nilai hasil perbesaran kacamata cekung. Kemudian terjadi perulangan lagi, yaitu for do. For ul sama dengan 1, to 10 do. Dengan menginputkan nilai titik jauh mata, menginputkan nilai interval, kemudian terjadi perhitungan kuat lensa kacamata cekung dan menampilkan nilai hasil titik jauh mata, nilai hasil kuat lensa kacamata cekung. Untuk if then yang kedua, yaitu menampilkan kacamata cembung. Dengan menginputkan nilai dari jarak bayangan, menginputkan nilai dari jarak benda, menginputkan nilai interval, dan terjadi perulangan, yaitu will SB kurang dari sama dengan 50 do. Dan terjadi perhitungan perbesaran bayangan pada kacamata cembung, menampilkan nilai hasil jarak bayangan dan menampilkan nilai hasil perbesaran kacamata cembung. Kemudian terjadi perulangan lagi, yaitu for do. For ul sama dengan 1, to 10 do. Dengan menginputkan nilai titik jauh mata, menginputkan nilai interval, perhitungan kuat lensa kacamata cembung, kemudian menampilkan nilai hasil titik jauh mata dan menampilkan nilai hasil kuat lensa kacamata cembung. Setelah itu, perhitungan selesai dan program selesai. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan hasil run dari program kami. Yang pertama adalah kita memilih alat optik loop, kemudian memilih akomodasi maksimum, lalu kita menginputkan jarak fokus awal sebesar 10, nilai interval sebesar 20, dan jarak fokus akhir sebesar 30. Kemudian ini merupakan hasil dari perulangan while do. Di sini menunjukkan bahwa while FA kurang dari sama dengan 50 do, jadi hasil yang ditampilkan yaitu nilai kurang dari sampai dengan 50. Kemudian kita menginput kembali jarak fokus lensa awal sebesar 15, kemudian nilai interval sebesar 20. Kemudian ini merupakan hasil dari perulangan for to do. Bisa diketahui bahwa for 1 to 10 do yaitu data yang dimunculkan sebanyak 10 data untuk F. Kemudian untuk alat optik loop tak akomodasi. Yang pertama, kita memasukkan jarak fokus awal sebesar 15, memasukkan nilai interval sebesar 20, dan jarak fokus akhir sebesar 20. Dan ini merupakan hasil dari while F kurang dari sama dengan 50 do. Yaitu bisa diketahui bahwa nilai dari F ini di bawah 50 dengan interval 20. Kemudian kita memasukkan kembali jarak fokus lensa awal sebesar 10, nilai interval sebesar 20, dan ini merupakan hasil dari perulangan for to do dari for 1 to 10 do, yaitu menampilkan nilai FA sebesar sebanyak 10 data. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang
Case of pemilihan kedua yaitu alat optik mikroskop. Itu yang pertama masukkan nilai pilihan Anda yaitu 2. Alat optik mikroskop ada 2 yaitu akomodasi maksimum dan tak akomodasi. Di sini saya memilih akomodasi maksimum. Setelah itu diproses dengan memasukkan jarak fokus okular awal, nilai interval, jarak fokus okular akhir, dan jarak bayangan lensa objektif. Jarak benda lensa objektif. Setelah itu terjadi perulangan. Di sini terjadi perulangan Wildu. Yang mana FOK kurang dari sama dengan 50. Jadi nilainya di atas 50. Selanjutnya akan masukkan jarak fokus lensa awal, masukkan nilai interval. Setelah itu terjadi perulangan. Perulangan ini adalah perulangan for 2, di mana for 1 to 10. Kemudian selanjutnya yaitu alat optik mikroskop dengan tak akomodasi dan akan menampilkan tak akomodasi, masukkan jarak fokus okular awal, masukkan nilai interval, masukkan jarak fokus okular akhir, masukkan jarak bayangan objektif, dan memasukkan jarak bayangan lensa dan objektif. Dan akan terjadi perulangan yaitu perulangan Wildu, di mana will sama dengan FOK kurang dari sama dengan 50. Dan itu akan terjadi perulangan seperti itu. Dan selanjutnya perulangan for to do dengan masukkan jarak fokus lensa awal dan masukkan nilai interval. Dan akan terjadi perulangan seperti itu. Yang mana nilai for to 1 to 10. Pilihan alat optik kacamata. Dan memasukkan, saya di sini memilih kacamata cekung. Selanjutnya akan terjadi pemilihan kondisi kacamata cekung dengan memasukkan jarak bayangan, jarak benda, dan interval, dan akan terjadi perulangan. Yang mana perulangan ini adalah perulangan Wildu, di mana nilai SK kurang dari sama dengan 50. Dan akan terjadi perulangan seperti itu. Dan nilai selanjutnya yaitu perulangan for to do. Dengan memasukkan nilai titik jauh mata, masukkan nilai interval, dan akan terjadi perulangan. Yang mana for 1 to 10 do. Untuk selanjutnya, memilih kacamata jembung. Dengan masukkan jarak bayangan, jarak benda, dan nilai interval. Dan selanjutnya akan terjadi perulangan will do, di mana nilai SB kurang dari sama dengan 50. Selanjutnya akan terjadi perulangan seperti itu, dan selanjutnya menggunakan perulangan for to do dengan masukkan titik dekat mata dan nilai interval. Yang mana for to do ini adalah for 1 to 10 do. Dan akan terjadi perulangan seperti itu. Sekian penjelasan program kami, yaitu program perhitungan alat optik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.